Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini adalah pertemuan ke-13 ya, jadi pertemuan terakhir pada metode penelitian kualitatif. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyajian data, kemudian validitas dan juga reliabilitas pada penelitian kualitatif ya. Oke, saya langsung saja membahas untuk yang penyajian data terlebih dahulu. Nah, jadi ketika seseorang ingin menyajikan data, sebenarnya yang dilakukan itu adalah hampir sama, pertama kalinya adalah menafsirkan data terlebih dahulu gitu. Jadi dalam analisis kalian akan menemukan kode, kemudian kode dibentuk menjadi kategori, kategori akan memungkinkan untuk dibentuk menjadi tema, sehingga akan ditemukan dalam artian makna yang lebih jelas tentang penelitian yang akan kalian laksanakan gitu. Jadi dari data yang didapatkan kalian bisa memahami, oh ini ternyata yang disampaikan. Dari pertanyaan penelitian ternyata sudah ditemukan jawaban seperti itu. Nah, ketika kalian melakukan penafsiran makna atau penafsiran data untuk kita memperoleh makna dari hasil penelitian itu, kita bisa menafsirkannya itu berdasarkan prasangka, jadi dalam artian pendapat subjektifnya dari peneliti gitu. Bisa juga dengan menggunakan pandangan, dalam artian pandangan keilmuan dari peneliti, kaitannya dengan misalkan kita katakan seperti contoh kemarin adalah ibu tuh kemudian melakukan upaya untuk pergi ke pelayanan kesehatan ketika anak sedang sakit. Nah, di situ terus kemudian misalkan ada berbagai macam upaya yang dilakukan, mulai dari mencari bantuan informal terlebih dahulu, misalkan dengan meminta bantuan dari mertua, kemudian meminta bantuan kepada suami, kemudian kalau misalkan sampai pada tahap itu tidak selesai, kemudian mencari bantuan baru ke tenaga kesehatan. Nah, di situ bisa digabungkan dengan pandangan dan intuisi peneliti menerjemahkan apa yang dilakukan oleh si ibu itu gitu. Jadi misalkan berdasarkan teori sebelum orang itu pergi ke pelayanan kesehatan atau dalam artian mencari bantuan gitu ya. Kalau dalam teorinya kan ada teori mencari bantuan kesehatan gitu, atau teorinya Anderson. Nah, itu bisa dijadikan dasar untuk menafsirkan data yang ditemukan atau menafsirkan hasil yang ditemukan. Nah, selain prasangka dan pandangan dan juga intuisi, bisa juga merupakan kombinasi dari pandangan personal gitu. Jadi kombinasi keduanya, dari pandangan, prasangka, tapi juga tadi pemahaman secara teori oleh si peneliti itu sendiri gitu. Nah, kemudian setelahnya adalah setelah dari pandangan secara teorinya itu bisa dengan menghubungkan penafsirannya yang lebih luas itu dengan dia membandingkan hasil penelitian yang dia lakukan dengan penelitian lain yang bisa jadi konteksnya sama atau topiknya sama atau subjek yang diteliti pada penelitian itu sama. Jadi membandingkan hasil penelitian dia dengan penelitian yang lain. Saya kira ini prosesnya sama dengan proses pada penelitian kuantitatifnya. Jadi untuk melakukan menafsirkan data ini sama seperti dia melakukan membahas hasil itu. Menafsirkan datanya itu bisa selain dengan pandangan peneliti, pandangan secara teori, kombinasi keduanya, maupun dengan melihat, membandingkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah menyajikan data yang sudah ditemukan gitu. Nah, bagaimana peneliti menyajikan data? Seperti yang sudah dijelaskan bahwa menyajikan data pada penelitian kualitatif itu bentuknya adalah narasi. Maka resum-resum maupun kesimpulan-kesimpulan maupun intisari atau ikhtisar dari jawaban responden itu dinarasikan terlebih dahulu gitu. Jadi misalkan di sini saya contohkan ini adalah untuk jurnal
skin to skin. Jadi studi fenomenologi ibu yang melakukan skin to skin dengan anaknya. Ini salah satu jurnal yang digunakan untuk tugas ya. Nah, di sini saya ambil kutipannya saja dan kemudian di sini mereka menyatakan ini adalah ringkasan dari jawaban responden yang ia temui. Jadi di sini dijelaskan tentang bagaimana si pasangan si ibu yang kemudian ibunya itu melakukan skin to skin, perawatan skin to skin pada bayinya gitu ya, apakah dia mensupport ibunya atau tidak. Nah, di sini dirangkumkan oleh si peneliti bahwa ada pasangan yang kemudian memberikan support kepada ibu gitu. Jadi mendukung dia untuk melakukan skin to skin dan bahkan membantu dan mendukung si ibu. Tetapi ada juga yang tidak. Jadi ketika si ibu ini tidak didukung oleh pasangannya, tapi di sini ditunjukkan bahwa ibu itu tetap melakukan skin to skin kepada bayinya gitu. Jadi di sini dijelaskan semua kejadian yang terjadi berdasarkan hasil penelitian. Jadi dari sisi dukungan suami ternyata respondennya ada yang didukung oleh suaminya, ditolong dan disupport, tapi ada juga yang tidak. Tapi dijelaskan di sini walaupun tidak didukung, tapi ibunya tetap melakukan skin to skin seperti itu. Buktinya apa? Bukti dari pernyataan rangkuman ini adalah ditunjukkan pada paragraf berikutnya. Di sana menuliskan kutipan verbatim dari si wawancaranya pada partisipan gitu. Jadi di sini dijelaskan, ya suami saya terlibat sepenuhnya gitu dan sama juga seperti saya gitu. Bahkan dia juga mengambil bagian dan juga dia melakukan skin to skin seperti itu. Jadi di sini dijelaskan yang mendukung kalimat yang pertama. Terus kemudian untuk yang menjelaskan yang kalimat yang kedua bahwa ternyata ada juga yang tidak mendukung tapi tetap aja dilaksanakan, dijelaskan pada yang responden yang kedua. Jadi ini kan kelihatannya beda dari sisi ini. Siapa yang menyampaikan? Ini adalah kode responden yang menunjukkan siapa yang menyampaikan. Di sini responden yang ke-10 mengatakan bahwa suaminya itu tidak peduli gitu, tapi walaupun suaminya tidak peduli dan dia pikir harusnya anaknya tidur sendiri gitu, tapi tetap aja anaknya tidur bareng bersamaan dengan ibunya dan bersama mereka, artinya seperti itu gitu. Jadi di sini dalam menyajikan data harus kita bentuknya adalah membuat resume dari jawaban responden terlebih dahulu mengenai suatu topik gitu ya. Jadi dijelaskannya adalah per masing-masing kategori data gitu ya, atau mungkin per masing-masing tema yang ditemukan. Dalam tema itu kan nanti ada kategori macam-macam. Nah, ini adalah salah satu kategorinya adalah misalkan dukungan dari pasangan gitu. Nah, di sini setelah resumenya harus dibuktikan dengan datanya. Buktinya adalah dengan mengambil cuplikan dari wawancara atau transkripnya gitu. Jadi cuplikan dari transkripnya kemudian dicantumkan di sini seperti itu. Ini adalah untuk menyajikan data. Ini contoh pada yang jurnal berbahasa Inggris. Saya bawakan juga contoh dari yang berjurnal berbahasa Indonesia. Ini topiknya adalah tentang implementasi program kesehatan yang ramah remaja. Di sini juga sama gitu bahwa rangkumannya itu apa dulu. Di sini dinyatakan bahwa pemilihan anggota tim teknis pelayanan ramah remaja itu ditunjuk oleh kepala puskesmas, tapi kenyataannya nggak dapat SK. Jadi mereka belum bekerja benar. Terus kemudian menulis itu dasarnya apa? Nah, dasarnya adalah dari ini, dari pernyataan responden, yang respondennya itu adalah peserta FGD seperti ini. Ditulis persis seperti transkrip aslinya. Ini yang disebut sebagai kutipan verbatim. Biasanya kalau yang begini ini adalah untuk yang analisis tematik ya. Jadi kalau yang untuk analisis tematik yang dituliskan adalah ini, kutipan verbatimnya. Tapi kalau yang analisis konten tuh biasanya yang sudah ringkasan maknanya gitu. Jadi singkatan maknanya itu yang dituliskan yang di sini gitu. Kalau untuk yang analisis konten. Jadi biasanya kalau ini untuk yang analisis tematik. Bisa dipahami ya. Nah, berikutnya lagi penyajikan data yang lain selain
tadi ya, tipenya caranya adalah dengan membahas per masing-masing topik atau per masing-masing kategori ataupun tema, kemudian nanti dijelaskan dulu resumnya atau ringkasannya berdasarkan pemahaman si peneliti, setelah itu dibawakan buktinya atau contohkan buktinya. Bisa juga dalam bentuk tabel, tapi biasanya tabel itu digunakan untuk menunjukkan utamanya, misalkan di sini adalah bagaimana caranya si peneliti akhirnya bisa mendapatkan tema gitu. Jadi kumpulan beberapa kategori. Jadi setelah dikode terus kemudian dikumpulkan dalam kategori, kumpulan kategori-kategori yang sama itu kemudian digabungkan dalam satu kelompok disebut sebagai tema. Jadi ini adalah contoh kelompok kategori yang kemudian membentuk satu tema, yaitu misalkan ini masih sama ya dari jurnal yang skin to skin yang studi fenomenologi. Di sini kalau yang dikumpulkan dalam tema the surrounding influence ini adalah artinya pengaruh dari sekitar gitu ya, lingkungan sekitar. Misalkan yang masuk kategorinya di sini adalah kategori misalkan ada individu yang mengatakan tidak nyaman kalau tidur bersama bayi karena takut dari sisi keamanan, atau ketakutan bayi mengalami sudden death syndrome, atau berbagai macam tugas yang lain yang mengganggu frekuensi melakukan skin to skin contact gitu. Dan kemudian apakah tenaga kesehatan itu memberikan informasi dan juga menyemangati untuk melakukan skin to skin contact. Ini digabungkan dalam satu tema, yaitu pengaruh dari sekitar atau lingkungan sekitar, seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana dari kategori membentuk satu tema pada penelitian kualitatif. Di sini adalah contohnya untuk yang studi fenomenologi skin to skin contact yang ada dalam jurnal di tugas ya. Dan berikutnya ini adalah bentuk dari theoretical framework yang merupakan hasil dari penelitian dengan pendekatan grounded theory. Di sini di bagian akhir dari teorinya maka harus dijelaskan, digambarkan bagaimana frameworknya atau theoretical framework yang mereka temukan gitu. Jadi ini adalah contoh menyajikan data pada penelitian kualitatif. Kemudian ini adalah rangkuman apa yang sebenarnya harus disajikan dan juga yang harus ditafsirkan data hasil penelitian pada berbagai pendekatan gitu. Jadi kalau misalkan menafsirkan data, kalau pada penelitian dengan pendekatan narasi, maka yang ditafsirkan adalah makna cerita yang lebih luas gitu. Jadi misalkan ada cerita kehidupan seorang individu, lalu bagaimana makna cerita itu gitu. Sementara kalau studi fenomenologi seperti yang sudah sering kita ulang-ulang ya, jadi tentang mengembangkan esensi gitu ya. Jadi tentang apa yang terjadi dan bagaimana lalu mengembangkan seperti intisarinya. Dan kemudian kalau grounded theory adalah coding-coding yang ditemukan, jadi misalkan seperti faktor yang mempengaruhi, kemudian dampak atau outcome atau berbagai macam strategi untuk menjelaskan suatu fenomena. Sementara kalau etnografi menafsirkannya adalah dengan bagaimana memaknai temuan, yaitu bagaimana jalannya kebudayaan pada area yang diteliti. Sementara kalau studi kasus adalah lesson learned ya, atau pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut. Nanti disajikannya kalau narasi berarti penelitian dengan naratif itu adalah bentuknya narasi. Fenomenologi adalah dengan narasi ya, berupa esensinya tadi. Kemudian grounded theory adalah model visual dan teori bersamaan dengan narasi juga. Etnografi bisa digambarkan dengan sketsa, gambar, proses etnografinya itu atau yang ditemukan kebudayaannya. Dan kemudian kalau pada studi kasus bisa campuran antara narasi, tabel, dan juga gambar. Ini adalah contoh memvisualisasikan data. Ini adalah contoh studi kasus ya, studi kasus. Dan kemudian bagaimana akhirnya pengelompokan berdasarkan tema-temanya itu dilakukan.
dilakukan. Jadi ini adalah setelah diteliti terus kemudian penelitinya itu melakukan pengelompokan informasinya berdasarkan tema-tema yang mereka temukan. Jadi ini adalah tema-tema yang ditemukan contohnya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang penting lagi selain menyajikan data, yaitu bagaimana kita memastikan bahwa penelitian meskipun penelitian kualitatif itu tetap valid dan juga reliable. Beberapa dari kalian sudah banyak yang bertanya ya pada saat membahas tentang analisis gitu ya, karena mungkin kalian melihat bahwa sepertinya seperti dalam pembentukan kode saja itu tidak ada pacuan yang jelas gitu atau panduan yang jelas gitu, dan seakan-akan kok sebetulnya subjektif sekali tergantung dari peneliti. Lalu bagaimana hasil penelitiannya, apakah itu valid atau tidak gitu ya. Jadi ternyata ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meskipun penelitian kualitatif itu memang mengutamakan pandangan subjektif dari si peneliti dan kemudian bisa juga menggunakan intuisi dari peneliti, tapi ada beberapa cara dan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kevalitannya. Sama seperti ketika melakukan penelitian kuantitatif dan juga reliabilitasnya gitu. Jadi tetap ada yang bisa dilakukan. Kita ingat bahwa validitas adalah upaya untuk ngecek akurasi hasil penelitian ya. Jadi kalau valid itu adalah agar hasilnya akurat, sementara kalau reliable itu adalah ajek atau konstan atau konsisten gitu. Jadi kalau pendekatan yang digunakan itu bisa konsisten jika diterapkan pada penelitian lain ataupun untuk proyek yang berbeda. Jadi kalau pada penelitian kuantitatif ini ya validitas dan reliabilitas, kalau pada penelitian kualitatif kita bisa menggunakan pendekatan yang mirip seperti validitas dan juga reliabilitas untuk memastikan hasilnya meskipun penelitian ini banyak mendasarkan pada subjektivitas dari si peneliti, tetap diupayakan bagaimana agar tetap bisa objektif dalam menggambarkan atau mengeksplorasi pertanyaan penelitian. Nah, berdasarkan Lincoln dan Kuba menyatakan bahwa validitas reliabilitas penelitian kualitatif itu bisa digambarkan dalam 4 kata gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa validitas dan reliabilitas itu tidak cocok. Kata yang tidak cocok untuk mewakili keakuratan dan juga keajegan atau kekonsistensian hasil pada penelitian kualitatif. Mereka lebih suka menggunakan istilah lain yang dikatakan lebih menggambarkan maksud dari melakukan validitas dan juga reliabilitas itu gitu. Jadi yang pertama adalah berupa kredibilitas yang menunjukkan bahwa itu sama seperti untuk menggali validitas internal gitu. Jadi apakah penelitian yang dilakukan itu berhasil mencapai tujuan penelitian, yaitu menjawab pertanyaan penelitian, yaitu kalau pada penelitian kualitatif artinya mendeskripsikan atau mengeksplorasi pertanyaan penelitian gitu ya. Dan kemudian transferabilitas atau dalam artian bisa ditransfer atau digantikan pada populasi yang lain atau kelompok lain itu sama seperti generalisasi pada penelitian kuantitatif gitu. Jadi di sini dianggap mirip dengan menjaga upaya generalisasi gitu atau merupakan berupa validitas eksternal dari penelitian kuantitatif. Jadi kalau pada penelitian kualitatif disebut transferabilitas. Jadi apakah nanti hasilnya itu bisa diaplikasikan pada kelompok lain gitu ya. Jadi 2 poin ini adalah untuk mengecek validitas dan kemudian berikutnya adalah reliabilitas dikatakan sebagai dependabilitas gitu. Jadi untuk memastikan apakah ajak ini adalah ada yang bisa dilakukan dengan melakukan diskusi dengan peneliti lain. Jadi kita tahu bahwa suatu hal itu subjektif kalau misalkan pendapat orang itu bisa berbeda-beda gitu. Tapi ketika kita mencoba menggali pendapat orang lain
pada penelitian yang kita lakukan dan kemudian ternyata hasilnya sama, maka kan bisa dikatakan itu adalah hal yang objektif dari sebuah hasil penelitian gitu. Jadi dengan melihat pendapat orang lain, apakah dia mendapatkan hasil yang sama dengan yang kita lakukan, itu sudah menunjukkan kekonsistensian hasil penelitiannya gitu. Jadi atau keajegan si peneliti sebagai instrumen itu untuk memastikan bahwa ini ternyata kalau orang lain yang melakukan pengkodingan dan juga analisis ternyata hasilnya pun sama atau setidaknya bermiripan seperti itu. Dan berikutnya adalah konfirmabilitas gitu, dalam artian objektivitas gitu ya. Jadi apakah memang meskipun penelitian kualitatif itu subjektif gitu ya, sifatnya subjektif, tapi tetap bisa objektif dalam artian memunculkan memang yang dari objek itu yang menarik gitu. Jadi tidak karena pandangan subjektif dari si peneliti, tapi memang betul itu yang terlihat dari responden itu gitu. Jadi dengan caranya adalah refleksi pada jurnal lain yang konteksnya itu sama gitu. Jadi apakah pada penelitian yang lain yang meneliti dengan partisipan yang sama atau bermiripan dengan konteks yang juga bermiripan, hasil yang ditemukan itu sama atau tidak gitu ya, membandingkan dengan penelitian lain. Kalau iya, maka kita bisa katakan bahwa hasil penelitiannya itu sudah objektif gitu. Jadi strategi validitas yang bisa dilakukan gitu ya, yang pertama untuk seperti meningkatkan validitas, berarti untuk meningkatkan transferabilitas, istilahnya validitas internalnya kalau dalam penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah berupa triangulasi sumber data informasi yang berbeda dengan memeriksa bukti yang berasal dari sumber yang berbeda. Jadi triangulasi, dia menggunakan strategi triangulasi atau melihat dari berbagai macam aspek dan juga orang yang lain dikonfirmasi dengan orang yang lain. Jadi misalkan membandingkan hasil wawancara individu dengan wawancara kelompok. Jadi diupayakan peneliti itu melakukan teknik pengumpulan data tidak hanya satu jenis saja gitu. Jadi dengan menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data, maka diharapkan hasilnya bisa valid gitu, dalam artian bisa memang menunjukkan jawaban yang akurat, yang benar dari penelitian itu. Jadi misalkan peneliti melakukan pengumpulan datanya dengan cara wawancara pada individu-individu dan kemudian dikonfirmasi dengan melakukan FGD gitu. Jadi misalkan selain wawancara individu juga dilakukan wawancara FGD. Nah, akhirnya kan misalkan apakah ada perbedaan atau tidak antara orang yang melakukan wawancara individu dengan wawancara kelompok. Jadi dibandingkan hasilnya. Lalu kemudian juga bisa mengkomparasikan hasil dari berbagai individu. Jadi mungkin ini yang paling sering dilakukan oleh kakak kelas kalian kalau kalian mungkin ikut seminar penelitian yang kualitatif ya. Sempro penelitian yang kualitatif yang biasanya dilakukan adalah ini. Jadi misalkan kita tahu pada penelitian anggaplah yang sering saya lakukan ya. Jadi misalkan untuk yang penelitian implementasi pelaksanaan PKPR gitu ya di Surakarta gitu. Terus kemudian partisipan utama saya adalah pengelola program PKPR gitu. Jadi bagaimana sih mereka melakukan, kan berarti pelaksananya yang diteliti. Jadi misalkan tim PKPR-nya itu sendiri gitu, jadi yang tenaga kesehatan yang diberi tugas. Nah, kemudian untuk membandingkan apakah hasilnya itu benar atau tidak, kira-kira diwawancarai individu lain yang punya pemahaman yang sama akan tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan itu, yang bisa menilai pertanyaan yang sama dengan yang kita tanyakan pada si tenaga kesehatan itu. Jadi misalkan untuk melihat apakah dilaksanakan atau tidak gitu ya suatu program, mungkin kita bisa tanya kepada siapa, kepada atasannya gitu. Apakah atasannya itu mempunyai berarti menyuruh atau memberikan tugas si individu itu untuk melakukan, lalu bagaimana pelaksanaannya, kan otomatis dia akan melaporkan. Nah, berarti menurut pemahaman si kepala sekolahnya kepala puskesmasnya itu bagaimana. Dan kemudian yang lain lagi adalah misalkan kita mengkonfirmasi apakah misalkan gini, tenaga kesehatan mengatakan bahwa dia sudah sering melakukan pelatihan konselor sebaya.
Terus kemudian mereka juga mengatakan kalau ketika mereka memberikan konseling kepada remaja itu mereka menggunakan bahasa yang disesuaikan untuk remaja dengan menggunakan metode yang nyaman untuk remaja, misalkan menggunakan media yang disukai remaja dan sebagainya. Lalu untuk mengkonfirmasi kebenaran apa yang disampaikan oleh si tenaga kesehatan itu, tentu saja kita bisa bertanya kepada si remaja itu sendiri. Apakah si remaja yang pernah dilatih menjadi konselor sebaya itu merasakan apa yang disampaikan oleh si tenaga kesehatan itu? Misalkan, apakah betul dia menyampaikannya sudah dengan gaya yang mudah dipahami oleh remaja. Lalu kemudian, apakah individu yang ditanyai itu benar-benar mengakses informasi lewat media yang disukai oleh remaja seperti yang dikatakan oleh tenaga kesehatan gitu. Jadi dikomparasi hasilnya untuk memungkinkan istilahnya cross check gitu, cross check apa yang dia sampaikan. Tapi tentu saja harus dipilih individu-individu yang mengetahui tentang pertanyaan penelitian itu atau topik penelitian itu gitu. Jadi misalkan lagi kalau misalkan pada studi case yang lain ya, jadi misalkan saya mau meneliti praktek religiusitas dari mahasiswa. Misalkan saya nanya mahasiswa-mahasiswa apakah mereka sholat berapa kali, terus kemudian ngaji berapa kali sehari di rumah gitu, terus kemudian bagaimana bentuk ibadah mereka dan sebagainya gitu. Misalkan seperti itu. Kemudian kepada siapa saya paling mungkin bisa mengkonfirmasi hasil wawancara kepada mahasiswa itu? Kira-kira kalian punya pandangan siapa? Saya yakin pasti ya jelas pada si temannya misal, atau mungkin ibu kosnya kalau dia kos, atau mungkin ibunya yang mungkin tahu kesehariannya gitu ya, atau mungkin temen kosnya yang tahu kesehariannya dia seperti apa gitu. Jadi seperti itu, mengkomparasi hasilnya dengan individu yang lain yang memungkinkan mengerti. Berikutnya, selain tadi dengan menerapkan triangulasi gitu ya, jadi kalau triangulasi metode berarti metodenya yang diambil macam-macam gitu. Jadi pakai metode wawancara, juga pakai metode FGD, juga pakai misalkan pengamatan gitu. Jadi misalkan kalau tadi case untuk yang implementasi pelaksanaan PKPR, mungkin saya bisa datang di puskesmas dan melihat bagaimana kalau tenaga kesehatan sedang melakukan konseling kepada remaja, misalkan seperti itu. Dan berikutnya, teknik berikutnya selain triangulasi adalah menerapkan member checking ya untuk mengetahui akurasi hasil penelitian gitu. Jadi setelah wawancara atau pengumpulan data dilakukan, kemudian peneliti melakukan transkripsi hasil penelitian gitu ya, atau menuliskan transkrip hasil wawancara. Nah, setelah itu mereka misalkan membuat kode dan kemudian membuat juga kategori gitu ya, dan kemudian dituliskan hasil analisisnya. Ketika belum dalam bentuk laporan, baru hasil analisis dulu. Nah, itu dicek, diperlihatkan pada responden. Jadi kita panggil beberapa responden dalam bentuk FGD biasanya, terus kemudian partisipannya itu diberikan draft dari hasil analisisnya gitu, dan apakah pemaknaan kita terhadap apa yang mereka sampaikan itu sudah benar atau enggak. Misalkan seperti ini, apakah betul itu yang dimaksudkan dari responden atau tidak, seperti itu gitu. Jadi itu yang bisa dilakukan, atau bisa juga bahkan pada tahap yang paling awal gitu ya, transkripnya itu diberikan kepada si responden untuk responden ngecek bahwa memang dia tuh jawabnya begini begitu gitu. Dan berikutnya adalah membahas temuan yang melenceng dan juga membahas mengapa berbeda. Jadi kalau misalkan ada temuan yang itu misalkan berbeda dengan teori gitu ya, dan kemudian atau umumnya orang jawabnya A, sementara kok hanya ada satu individu yang jawabnya B sendiri, beda sendiri. Nah, itu disampaikan dan kemudian dibahas mengapa berbeda. Itu bisa meningkatkan dalam artian keakuratan dari hasil penelitian dan juga kemungkinan apakah dia itu nanti bisa diaplikasikan pada kelompok lain, seperti itu. Nah, kemudian meningkatkan validitas dan reliabilitas ya.
cara yang bisa dilakukan adalah tadi, kalau transparansi, untuk yang kriteria transparansi, yang dapat dilakukan adalah memberikan penjelasan yang jelas ya tentang prosedur penelitian, kemudian memang dapat diakses, misalkan transkripnya, menjelaskan prosedur analisis data penelitian sehingga datanya itu bisa diperiksa. Tapi umumnya nggak umum sih orang memberikan transkrip pada lampirannya. Jadi paling mungkin lampirannya adalah matriks dulu, matriks data penelitian gitu ya. Jadi matriks atau ringkasan-ringkasan gitu. Jadi hasil penelitian. Kalau transkripnya utuh orang bisa meniru gitu. Dan kemudian prosedurnya, kemudian bagaimana dia bisa menganalisis, membentuk kode, kodenya dibentuk dari apa, dari kode kemudian dibentuk dari kategori, kategori kemudian dibentuk tema, itu dijelaskan dalam penelitian. Seperti tadi, pada penelitian yang fenomenologi, di sana dijelaskan pada laporan penelitian itu dituliskan bagaimana si peneliti membentuk sebuah tema dari kategori-kategori yang ada. Nah, itu bentuk dari transparansi dan itu meningkatkan kepercayaan pembaca gitu ya, dan juga secara metode itu merupakan hal yang bisa meningkatkan objektivitas dari hasil penelitian itu. Berikutnya adalah memaksimalkan validitas. Jadi memaksimalkan kesimpulan diambil berdasarkan data yang mendukung ya, analisis kasus yang sesuai dengan kesimpulan dan penjelasan konteks yang cukup. Jadi validitasnya adalah tadi, apakah kita membuat resume sebuah jawaban responden dan kemudian kita perlihatkan kutipan verbatimnya gitu. Jadi kita perlihatkan bukti bahwa kita tuh ngambil kesimpulan tuh dari sini gitu loh. Jadi makanya seperti tadi ada kutipan-kutipan verbatim setelah resume per masing-masing topik gitu ya. Itu tujuannya adalah itu, untuk memaksimalkan validitas gitu. Dan kemudian analisis kasus yang sesuai dengan kesimpulan gitu, jadi dijelaskan hasilnya nanti dan kesimpulannya dibentuk berdasarkan analisis kasus, dan juga harus dijelaskan juga konteksnya, harus dijelaskan dengan jelas. Misalkan respondennya itu karakteristiknya bagaimana, tinggalnya bagaimana, daerah seperti apa, itu harus dijelaskan. Dan kemudian untuk memaksimalkan reliabilitas gitu ya, atau objektivitas, atau dalam artian ini apakah benar-benar ajek gitu ya. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah menganalisis semua data, harus ya datanya dianalisis semua, jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya. Jadi jangan sampai ada transkrip yang tidak dibaca dan tidak diberikan kode, semuanya harus dibaca dan kemudian transkripnya itu harus diberikan kode semua, dan kemudian menggunakan lebih dari satu analis. Jadi kita bisa katakan untuk tadi ya, memastikan bahwa kode yang kita buat itu memang objektifnya seperti itu gitu, tidak subjektif satu orang saja, adalah kalau bisa yang melakukan analisis data itu tidak cuma satu gitu. Jadi bisa jadi penelitinya nggak cuma satu, atau misalkan ada analis yang dipilih ya analisnya nggak cuma satu gitu. Jadi untuk bisa membandingkan kode-kode yang dibentuk gitu. Dan berikutnya adalah keterbandingan ya, membandingkan data lintas dan dalam kasus dalam dataset gitu ya. Jadi misalkan ada case dalam sebuah hasil gitu ya, jadi membandingkan dengan satu individu dengan individu yang lain, dan kemudian misalkan ada yang kasusnya bermiripan, itu berarti dibandingkan yang sama-sama. Kalau yang berbeda pun juga dibandingkan juga yang masih sama-sama dalam hasil penelitian. Kemudian berikutnya adalah membandingkan dengan penelitian lain. Jadi untuk memastikan hasil yang kita temukan itu juga biasanya ditemukan pada penelitian yang lain. Berikutnya lagi untuk upaya untuk memaksimalkannya adalah dengan menyampaikan bias personal yang mungkin mempengaruhi teman penelitian. Jadi background pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti itu harus dituliskan, dijelaskan bahwa peneliti itu adalah seorang kepakarannya apa gitu, dalam artian kepakaran dia itu apa. Jadi yang bisa memungkinkan bias personal, atau misalkan peneliti itu sendiri pernah mengalami hal tersebut gitu. Jadi kan otomatis bisa mempengaruhi penilaian si peneliti gitu ya. Karena misalkan dia pernah mengalami juga studi fenomenologi yang dia lakukan itu dia pernah mengalami sendiri, misalkan seperti itu. Jadi bias personalnya itu dituliskan gitu dalam pendahuluan maupun dalam pembahasan, itu bisa dijelaskan.
Biasanya dalam pendahuluan sih. Nah, kemudian memastikan juga menyajikan berbagai perspektif dengan cara menyampaikan hasil dari sisi persamaan dan juga perbedaannya. Jadi seperti tadi contoh untuk yang studi fenomenologi skin to skin kontak tadi, dijelaskan bahwa tadi rupanya banyak suami-suami yang mendukung untuk melakukan skin to skin kontak. Tapi yang sama ya itu, tapi ada juga yang beda. Nah, dijelaskan bedanya. Jadi peneliti itu harus menjelaskan kalau ada yang sama ya berarti pada berbagai macam responden yang sama itu apa, kalau ada yang beda, yang bedanya itu juga harus disampaikan gitu. Jadi jangan yang sama-sama doang atau yang sebenarnya peneliti lebih setuju gitu, jangan yang seperti itu. Jadi yang sama dan yang beda harus disampaikan semua. Kemudian memberikan buktinya ya, jadi menyediakan kutipan verbatim yang mendukung temuan. Dan kemudian untuk bisa lebih baik lagi validitas dan juga reliabilitasnya atau 4 hal tadi memungkinkan ya. Jadi validasi dari responden. Jadi mengundang responden membaca hasil penelitian untuk kemudian melihat apakah perspektif yang ditunjukkan di laporan itu sudah sesuai atau belum gitu. Jadi mengundang responden membaca hasil penelitiannya, melihat apakah perspektif yang ditunjukkan di laporan itu sudah sesuai atau belum. Jadi membaca gitu ya, membaca hasil analisisnya. Seperti tadi ya, member checking istilahnya. Dan ini referensi dalam penyajian tadi. Nah, kemudian saya lanjut ke yang berikutnya untuk yang